bagi terutama kaum milenial karena kan jumlah pemilih kita kan 59% kan anak muda. Nah, Pak Mahfud kira-kira kemungkinan selama Bapak ikut Twitter itu kan jadi ruang kelahi Pak kadang-kadang gitu. Tapi juga bisa membantu orang juga. Pengalaman Pak Mahfud masuk dalam ruang itu apa yang wacana yang sosial muncul media di ya. Sosial media Pak. Ya, tadi Twitter tuh memang bisa merusak. Ya seperti kemarin tuh di banyak kasus ya. Kadangkala kita ini ditipu oleh Twitter, oleh medsos, oleh potongan-potongan berita yang clickbait gitu. Yang tidak ada itu. Tapi juga ada manfaatnya. Dalam pengalaman saya, misalnya saya ingin mengungkap satu kasus yang sulit gitu. Saya tweet aja lewat Twitternya ada laporan begini, di mention ke Divisi Humas Polri, kemudian ke Polda, kemana, itu biasanya langsung selesai, langsung hari itu juga di follow up. Misalnya begini, seminggu lalu tuh saya mendapat potongan video seorang pembantu rumah tangga menangis di YouTube, tolong saya ini disiksa, tolong. Saya mau keluar enggak boleh, saya dianiaya gitu nangis. Tapi kita enggak tahu orangnya di mana. Lalu saya kirim ke Polri, ada Cyber Police di situ. Yang ngirim Pak Mahfud saya ngirim ke dia, Bapak tolong. Sendiri, ya? Iya. Okay. Saya di Twitter, tolong masyarakat dibantu. Ini orang ini di mana kita enggak tahu, tapi tolong dibantu. Saya katakan polisi punya alat untuk tahu ini di mana karena saya sering menggunakan. Kalau ada apa gitu siapa ini, sebentar ketemu. Nah ini yang orang yang nangis perempuan dari Garut ini apa? Saya tweet itu jam 7, kemudian jam 10 sudah ada jawaban. Orang ini ada di Dahran, Saudi Arabia, rumahnya nomor sekian, ini sekian, dan sekarang sedang akan dijemput oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Langsung, padahal dia nangis sudah 5 hari, tidak ada yang tahu ada di mana. Saya tweetkan ke polisi, tolong dicari, pasti ketemu kalau Anda yang cari, ketemu orangnya. Nah itu manfaat dari medsos. Saya juga pernah misalnya seorang perempuan bendahara namanya Nur Hayati ya di Garut. Lurah. Itu iya, bendahara lurah. Lurahnya korupsi, selama 2 tahun korupsi. Nur Hayati ini kan enggak enak kenal lurah, tapi sudah 2 tahun dia lapor. Malah yang ditangkap Nur Hayati ini katanya kamu membiarkan orang korupsi 2 tahun, padahal dia lapor. Berarti kamu ikut serta korupsi. Dia jadi tersangka. Sudah tersangka, sudah dilimpahkan kasusnya dari polisi ke kejaksaan. Polisi bilang, saya enggak bisa sekarang mencabut karena sudah di kejaksaan. Kejaksaan saya juga tidak bisa mencabut. Karena apa? Karena ini sudah resmi dari polisi, sudah P21. Akhirnya saya turun tangan lewat Twitter, lalu bicara dengan Jaksa Agung, bicara Kapolri, sorenya keluar. Nah itu gunanya. Bisa lebih cepat medsos itu. Nah dalam hal ini saya gunakan terus medsos. Ya tapi ini kan Pak